Pembicara berikutnya adalah Dr. Sukirman Sukin, spesialis THT bedah kepala leher konsultan MKes. Beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan Kewirausahaan PP Perhati, sekaligus juga pengawas Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera atau Kopmas. Dan Dr. Sukirman ini juga kita kenal kiprahnya dalam dunia usaha dan kewirausahaan. Kita berikan waktu untuk Dr. Sukirman untuk berbagi ilmu mengenai kewirausahaan. Kami persilakan Dr. Sukirman. Terima kasih Vika, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita semuanya nih makin banyak nih, 210 anggota kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini, cerah sekali di Jakarta ya. Tidak ada banjir, tidak ada demo, aman. Kemudian semuanya hari ini kita akan membahas sedikit masalah apa sih yang kita inginkan selama ini. Kok saya nggak bisa nampilkannya ya Anwar? Saya bantu share screen, Dok. Oh iya, silakan. Oke. Jadi ini hanya mengulang apa yang disampaikan Prof. Yani tadi. Apa sih manfaatnya untuk anggota Perhati menjadi anggota Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera atau kita singkat Kopmas. Silakan slide-nya. Ya, tadi kita ulang sedikit. Koperasi itu satu badan usaha yang tadi disampaikan. Kemudian atau dia beranggotakan anggota per anggota tadi atau badan hukum. Badan usaha, badan hukum, ini suatu badan yang resmi terdaftar di Menhukam negara. Jadi ini adalah seperti juga Perhati KL dan ini juga demikian ya, koperasi ini. Jadi apapun secara hukum sah. Kemudian prinsip koperasi yaitu kerjasama antara anggota-anggota semuanya sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat tadi yang disampaikan berdasarkan azas kekeluargaan dari kita untuk kita. Tadi sesuai dengan Undang Nomor 25. Belum. Balik lagi. Dan tadi dikatakan bahwa Bapak koperasi kita lah Dr. Andes Muhammad Hatta. Usaha bersama ini tujuannya memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang berdasarkan tolong-menolong. Semangat waktu itu beliau seorang buat semua dan semua buat seorang. Nah, saya sendiri sebetulnya tadi katakan juga Prof ini dari kita untuk kita. Berikutnya. Nah, gimana kondisi saat ini? Kita tahu bahwa kita punya anggota, kemarin saya tanya sama Bu Suci, sekretariat kita punya terdaftar 1.657 anggota. Berarti ini merupakan modal untuk kita sebagai berusaha dari kita untuk kita. Tadi juga dikatakan untuk mendapatkan alat kesehatan, kita tahu di RSUD, banyak RSUD sudah sampai ditempatkan, faktanya ini saya keliling daerah, tidak ada apa-apa, bahkan cuma meja doang, ya, alat tonsilektomi nggak ada, bahkan lampu kepala juga nggak ada. Nggak tahu sekarang, mudah-mudahan kita sudah juga mengeluarkan buku-buku alat, itu dapat dipenuhi oleh teman-teman, bisa approach ke direktur dan sebagainya. Besarnya biaya asuransi yang tadi disampaikan lebih dari 5 juta per tahun dan tadi dikatakan hilang kata Prof Yani. Itu habis. Dan kita selalu nyetor dan alhamdulillah tidak banyak pengalaman saya juga sebagai pembina anggota, kasus-kasus paling tahun kemarin hampir nggak ada laporannya. Tahun yang lalu awal 2016 satu kasus juga klaimnya nggak begitu besar. Adanya badan usaha bersama menampung aspirasi usaha-usaha bisnis anggota. Ini yang
kondisi belum ada usaha-usaha gitu. Artinya koperasi atau usaha-usaha apapun selama ini belum ada. Adapun perhati kerjasama dengan farmasi, tapi itu kecil sekali. Ya. Adanya program perhati untuk meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi. Ini udah cita-cita kita beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah sekarang ini ketua kita Prof Yeni bisa mewujudkan. Kita lihat gambar di atas. Gambar pertama ini hutan belantara. Ya, ini di depan kamar kita ini sekarang saya bicara ini ya. Banyak sekali, nggak karuan. Tapi di sebelah kanannya ada emas, ada bunga-bunga yang indah, ya, anggrek dan segala macam. Ya, slide berikutnya. Apa yang kita inginkan? Yaitu tadi adanya badan hukum yang melindungi secara profesional untuk perlindungan dan jaminan hukum. Tadi disampaikan juga mungkin pendidikan hukum, mengantar kita kalau ada masalah dengan hukum, untuk dalam praktek profesi kita dengan biaya yang terjangkau. Kalau perlu hanya 20-30% dari biaya yang selama ini kita keluarkan. Kecil sekali. Dan kalau perlu juga punya sisanya dari itu. Itu sudah kecil, minta sisa lagi ya. Kedua, adanya warga organisasi yang berbadan hukum, tadi yang sampaikan, menampung keinginan anggota dalam usaha bersama untuk kegiatan usaha bisnis, misalnya alkes, obat-obatan, dan usaha lain terkait profesi kita. Ya. Jadi kalau bukan terkait profesi ya nggak usah. Ya. Ketiga, adanya benefit yang peroleh. Nah, dari usaha tadi, kita mendapatkan benefit secara berkala hasil usaha ini bisa kita nikmati bersama sesuai dengan kinerja masing-masing atau usaha masing-masing. Lihat gambar di atas, ini namanya monstera. Gambar nomor 1, monstera daunnya bolong-bolong. Katanya, ini di rumah saya di belakang kamar mandi saya banyak. 1 daun harganya 5 juta sekarang. Ada yang bilang 15 juta, saya sendiri nggak tahu. Ya ini ada jenis-jenisnya, monstera ini saya nggak tahu. Tapi namanya aneh-aneh. Ini namanya janda bolong. Aneh ya. Berikutnya, bisnis baru dan menghasilkan baru. Berikut, tolong Dr. Yanwar. Nah, kita udah membentuk ini tanggal berapa ya? Bulan lalu ya, sesuai dengan SK Hukham ya. Saya nggak dapat SK-nya nih. Bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Dan yang penting nih, anggota Kopmas ini harus spesialis THT-KL. Jadi supaya nggak lepas ini. Ini semua adalah milik Perhati dan anggota, sehingga ini tidak lepas dari Perhati. Ya, slide berikutnya. Usahanya, ini banyak sekali, ada 13 usaha, kesehatan, jasa, transportasi, pertambangan, asuransi, ini dari SK kita. Peternakan, perikanan, kehutanan, dan sebagainya, ya, energi. Ya, tadi dikatakan dari POGI, ada rumah, ada apartemen, ada asuransi hari tua, dan sebagainya, ya. Kita lihat gambar kanan ini begitu indahnya, banyak yang akan kita nikmati. Ya. Berikutnya, modalnya tadi udah sampaikan, ya kita bisa modal sendiri, nomor 2 bisa mempermudah usahanya dengan peminjaman, ya tidak merugikan koperasi dari anggota, dari operasi lain, dari bank, dari penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah, dan juga koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, ya dari siapa aja, termasuk dari anggota orang lain selama tidak merugikan koperasi. Berikut slide. Nah, ini rencana usaha yang sedang proses. Jasa perlindungan ini sudah ada titik terangnya dan sudah mulai, nanti dari bidang hukumnya akan menyampaikan juga. Dan yang penting harganya terjangkau, dan yang penting juga punya sisa hasil usaha. Sudah murah, terjangkau, terjamin ya, karena
kita juga dididik hukum, masalah hukum, didampingi. Bukan hanya masalah profesi juga, kalau perlu masalah warisan yang mungkin juga untuk yang dapat warisan banyak nih ya. Prof Yeni itu, Prof Farhad warisannya banyak banget. Oke. Kalau ada masalah akan dibantu ya. Kedua, pengadaan sarana alkes baik dari vendor luar atau anggota yang punya usaha terkait. Jadi bukan dari luar aja, tapi anggota kita punya usaha alkes. Kita bantu, banyak itu saya lihatnya teman-teman kita usaha alkes. Kita bantu dengan suatu persyaratan yang saling menguntungkan dan saling bisa berbagi. Ketiga, dari rencana ini kerja pembuatan alkes, banyak alat bantu dengar, obat-obatan yang kemarin juga usulannya. Ya, ini sedang kita garap terkait dengan profesi dan harga terjangkau untuk masyarakat. Keempat, nah ini untuk seluruh anggota, siapa saja. Kita menerima usulan usaha lain dari seluruh anggota dengan mengajukan proposal kalau jaraknya jauh ya untuk ngomong atau ngomong aja juga boleh. Kemudian ringkasan proposal untuk dibahas bersama oleh pengurus dan teman-teman. Berikut. Jadi yang diperoleh tadi efisiensi biaya iur usaha perlindungan hukum, kemudian biaya komisi dari vendors atau sebagai partner usaha, ini kita dapat dari situ. Kemudian biaya usaha langsung baik melalui kerjasama dengan pihak manapun juga. Nah, sisa hasil usaha ini akan dibagikan ke semua anggota secara berkala kalau perlu dengan rencana usaha yang akan sesuai dengan rencana usaha yang akan berjalan. Ya. Berikut. Nah, ini tidak asal saya buat aja ya. Ini contoh rumah 6 kali 10 meter, 60 meter persegi. Ini untuk anggota muda ini idola sekali. Saya waktu lulus tahun 80 belum punya rumah satupun. Saya masih ngendon di klaster Mertua Indah ya. Dan baru dapat waktu itu rumah 170 meter. Rasanya kecil sekali. Sekarang lebih kecil lagi, 6-10 meter. Ada sistem yang belum kelihatan selama ini, yaitu split level. Jadi rumahnya 2 lantai, tapi banyak. 3 kamar tidur, 2 atau 3 kamar mandi, ada kolam renang, ada roof garden, ada dining room, ruang tamu, ruang makan. Inilah era new era sekarang ya, di mana rumah tuh nggak perlu gede-gede, kecil aja cukup ya, nggak bisa. Kita lihat ini gambar rumahnya cukup mewah, gambar kedua ada kolam renang, ya, gambar ketiga ada roof garden. Ini kenapa saya tunjukkan karena salah satu anggota yang saya di salah satu cabang dari cabang yang bertemu dengan saya. Kebetulan kita jalan-jalan ke Ciganjur, Jakarta. Itu banyak sekali klaster-klaster yang hanya antara 1.500 sampai 5.000 meter. Mereka isi dengan rumah-rumah kecil segini dengan harga antara 1,5 sampai 2,5 miliar. Ya, bayangkan kalau kita cukup punya 1.000 meter, 1.500, kita punya 10 rumah 60 meter persegi ini. Karena yang dibangun itu boleh 60 atau 50 meter. 50% dari tanah. Dan beliau ini, saya akan pulang ke daerah, saya akan bangun gini katanya. Ini cita-cita. Sehingga ini usaha perumahan klaster ini tanda tanya. Siapapun yang jadi pemodalnya, apalagi Prof Farhad itu di Medan, luar biasa itu orang. Ya, nah beliau bisa membuat kayak gini, ya rumah-rumah kecil ini dan laku keras. Ya, kemarin selalu saya dapat contoh di BSD ya, karena saya juga kerja di BSD Serpong, ya banyak sekali klaster-klaster, ada bahkan yang 4x8, 32 meter persegi. Jadi prinsip apartemen rupanya yang dipakai sehingga bisa 60 meter 2 berapa lantai ini kan jadi 120 apartemen mewah sekali kan itu, dan juga dibangun dengan mewah. Ya, slide berikutnya. Nah ini yang sudah berjalan selama ini, bisa nggak sih
di setiap cabang, di setiap kota besar ada rumah sakit khusus THT. Dari ya nanti koperasi akan membangun, ya bisa dibantu oleh rumah sakit yang sudah ada, gimana ya banyak ya rumah sakit kecil ini, tapi secara kompleks, dan ini masing-masing dokter THT-nya ada. Yang pertama ini sebelah kiri ada 40 lebih dokter THT, sebelah kanan 20 lebih dokter THT bergabung bersama. Nah, kalau ini milik koperasi tentu akan lebih baik lagi, tanpa ya itu tadi investasi alat tadi tidak perlu beli satu-satu, tapi 1.600 bisa dipakai berkelompok, beberapa rumah sakit yang dipakai oleh 1.600 anggota kita. Ini luar biasa, ya kan? Sehingga ini berdiri atas prinsip dari kita untuk kita. Berikutnya, slide. Nah, ini dimanapun, sekarang kan pandemik, ya, sesulit apapun kondisi kita tetap berkarya. Ya, saya selama 6 bulan ini bertani, ya, bertani tanam tanaman. Ini saya temu foto sebelah kanan ini daerah Bandung, di mana pohon papaya itu dia tumbuh di tembok yang sulit, ya kan, hanya udah retak gitu, enggak tahu bijinya orang makan naruh situ, tumbuh dan dia berbuah. Kita pun juga bisa, papaya aja bisa, masa kita nggak bisa? Sesulit apapun kita bisa berkarya untuk masa depan aman, damai, mandiri, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Semoga amal kita ini, cita-cita ini dikabulkan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sukirman. Menarik sekali usaha-usaha yang bisa kita wujudkan melalui koperasi ini. Jadi tadi ada pengadaan alkes, obat-obatan, asuransi profesi, kemudian sampai ke klase perumahan, sampai ke rumah sakit khusus THT ya. Yang mudah-mudahan bisa membantu anggota dan kita dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Semoga bisa terwujud.